Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Agung Al-Mujahidin yang saya hormati, saya muliakan. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat lahir dan batin, nikmat iman Islam, sehingga malam ini kita dapat menghadiri panggilan Allah untuk menunaikan ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Salat Isya dan Tarawih sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik di bulan Ramadan ini maupun di luar Ramadan, sampai akhir hayat kita nanti senantiasa mendapatkan limpahan pahala, ampunan, rahmat, barakah, dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang-orang yang beriman senantiasa mengharapkan dan berkeinginan besar dalam hati dan jiwanya untuk mendapatkan ridha dan syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun keinginan itu tidak semua barangkali yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang ingin mendapatkan syurganya Allah, tetapi perkataan dan tingkah laku perbuatannya tidak sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang seperti ini tentunya tidak akan mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada orang yang malah akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Ada surga itu merindukan 4 golongan manusia, kata Rasul. Ada 4 golongan manusia yang dirindukan oleh surga. Mungkin dia beribadah, mungkin dia beramal, mungkin dia puasa tarawih, tidak mengharapkan surga, tetapi surga merindukan kehadirannya. Siapa kelompok-kelompok dan golongan orang-orang seperti itu? Yang pertama, kata Rasul, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah, sehingga walaupun tidak mengerti makna, arti dan kandungan yang kita baca, tetapi karena dia merupakan ibadah bila mana kita baca, maka kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran mendapatkan pahala bukan setelah dia menghabiskan Al-Quran 30 juz 114 surat itu baru mendapatkan pahala, tetapi setiap satu huruf yang dia baca, Allah memberikan 10 kebajikan yang dia raih ketika membaca Al-Quran.
La aqulu alif lam mim harfun alif lam walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, kata Rasul. Aku tidak menyatakan bahwa mereka yang baca alif lam mim itu satu huruf, tetapi mereka yang membaca setiap huruf, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, sehingga setiap orang membaca alif lam mim itu mendapatkan 30 kebajikan, 30 kebaikan yang diberikan Allah. Apalagi kalau kita dapat membaca satu surat Al-Quran, membaca khatam Al-Quran, tidak sanggup kita menghitung hurufnya, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang tulus ikhlas membaca Al-Quran inilah adalah orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di bulan suci Ramadan ini, pesan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdalu ibadati ummati fi Ramadan tilawatil Quran. Sebaik-baik ibadah umatku di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Hadirin wal hadirat, Bapak dan Ibu yang saya muliakan, sudahkah kita membaca Al-Quran? Insya Allah mudah-mudahan kita sudah membaca Al-Quran. Kalaulah kita selama 11 bulan penuh dengan kesibukan, dengan berbagai macam kegiatan siang dan malam, tidak sempat membaca Al-Quran, bahkan kita tidak sempat melihat Al-Quran, membuka Al-Quran, tolonglah, dalam bulan suci Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Bulan Al-Quran artinya kita dianjurkan, dihimbau oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak membaca Al-Quran. Syukur kalau kita bisa mengkhatamkan satu kali Al-Quran. Bahkan Imam Syafi'i dalam kehidupannya apabila datang bulan suci Ramadan, beliau telah mengkhatamkan 60 kali khatam Al-Quran. Siang 1 kali mengkhatamkan Al-Quran, malam harinya 1 kali mengkhatamkan Al-Quran. Dan itu logis bagi kita, karena beliau adalah hafal Al-Quran, hafiz Al-Quran. Sekarang banyak orang-orang yang sudah menjadi hafiz dan hafizah, tapi bagi kita tersedia sekali Al-Quran. Yang duduk-duduk di Masjid Al-Mujahidin ini sudah kita siapkan Al-Quran untuk membaca Al-Quran. Di zaman canggih dan modern ini tidak perlu lagi membawa Al-Quran yang tebal dan besar itu, cukup dengan membawa HP saja, lalu di-download. Setelah download nanti kita buka aplikasi Al-Qurannya sudah ada. Kapan dan di mana saja kita bisa membaca Al-Quran. Itulah kemudahan untuk beribadah. Jangan sampai kemudahan-kemudahan di zaman teknologi ini lalu kita abaikan. Sayang kalau tidak bisa mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kata Rasul, orang yang dirindukan oleh surga itu wahafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga mulutnya, menjaga lidahnya. Kita memang wajib untuk menyampaikan sesuatu, berita-berita yang terbaik, berita-berita yang manfaat, pembicaraan-pembicaraan yang perlu kita utarakan. Tapi jangan sampai mulut kita, lidah kita ini akan menyakiti hati orang lain. Jangan sampai menyakiti, menfitnah orang lain, menggunjing orang lain, merendahkan orang lain, membicarakan keburukan-keburukan orang lain demi untuk mendapatkan keuntungan kita. Kalau kita mengharapkan sesuatu, ada hambatan harapan kita, ada orang yang mengganjal keinginan kita, lalu orang itu kita jelek-jelekkan,
Lalu orang itu kita rendahkan di depan orang banyak. Artinya kita tidak mampu menjaga lisan kita. Orang-orang seperti ini tidak akan dirindukan oleh surga. Bahkan tidak akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Qaulun ma'rufun khairun maghfiratun khairun min sadaqati yasba'uha azab. Ucapan yang baik, tutur kata yang bagus, kata Allah, itu jauh lebih baik daripada engkau sedekah, tapi sedekahmu selalu engkau sebut-sebut. Itulah janji Allah dan Rasulnya, orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga kata Rasul, orang yang dirindukan oleh surga itu wa mut'imil ji'an. Orang yang senantiasa mengeluarkan hartanya, mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, terutama di bulan suci Ramadan ini, untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Orang yang kelaparan, apakah dia orang miskin atau orang kaya tapi tidak mendapatkan makanan saat itu, itulah yang harus kita bantu, itu yang harus kita tolong. Kalau itu bisa kita lakukan dengan segala kemurahan kita, rasa keterbukaan kita untuk berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan makanan dan minuman, maka itu artinya kita termasuk orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, bukan sekedar melihat, memperhatikan makan dan minumnya seseorang, apa yang menjadi kebutuhan, sarana-sarana ibadah yang ada di lingkungan kita, bahkan di luar sana. Selama kita punya rezeki yang dilimpahkan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan jauh-jauh. Masjid Agung Al-Mujahidin masih membutuhkan zakat, infak, sedekah dari bapak dan ibu. Terutama di bulan Ramadan ini, abdalus sadaqah, sadaqatu fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah yang kamu keluarkan, kata Rasul, adalah sedekah di bulan Ramadan. Kita sedang membangun lift, menolong para manula, para sepuh supaya bisa sholat dan kajian di atas ini. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini, insya Allah dengan bantuan bapak dan ibu mengeluarkan infak dan zakat serta sedekahnya, insya Allah setelah Ramadan lift kita sudah selesai. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wasaimi fi syahri Ramadan. Orang yang dirindukan surga, kata Rasulullah, adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ibadah puasa adalah ibadah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk menunaikan ibadah puasa. Puasa yang mengantarkan kita untuk mendapatkan ridha Allah dan surganya Allah adalah puasa sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa yang tidak sekedar menahan lapar dan haus, tapi mampu mengendalikan diri kita, mampu mengendalikan nafsu kita dari perbuatan, perkataan dan pekerjaan aktivitas yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat menjalani apa yang menjadi harapan kita untuk mendapatkan redha dan surganya Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan kita menjadi talil Quran, orang-orang yang memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga mulut, menjaga lidah, menjaga pembicaraan dan omongan kita. Kemudian yang ketiga, wa mut'imil ji'an, orang-orang yang senantiasa berbagi hartanya untuk memberikan makanan kepada
orang-orang yang membutuhkan. Yang keempat, wasaimi fi syahri Ramadan, adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kita kekuatan lahir dan batin. Allah panjangkan umur kita dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini ibadah kita jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.